Alhamdulillah kawan-kawan, kita semuanya bisa bertemu lagi di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang biografi seorang tokoh yang besar, yaitu tentang tokoh ilmu nahwu ataupun dikenal dengan gramatikal Arab, yaitu adalah tokohnya yang disebut dengan Imam Sibawi. Pastinya antum sudah mengenal semua siapa yang beliau. Beliau adalah Imam Sibawi adalah Amr bin Utsman bin Qanbar. Namun ada pula yang mengatakan bahwa nama kecilnya adalah Bishr. Meskipun figur dengan atribut imam gramatikal Arab, rupanya beliau bukanlah orang keturunan asli Arab. Akan tetapi beliau justru berasal dari keturunan Persia, yaitu daerah Iran sekarang. Meskipun begitu, beliau lebih dikenal dengan sebutan nama Sibawi karena menurut sebagian pendapat karena aroma apel yang sangat khas dari dirinya, maka beliau disebut dengan Sibawi. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau ini dijuluki dengan panggilan tersebut karena kedua tulang pipinya memang menonjol seperti apel. Lebih lanjut, Syekh Ali mengatakan bahwa pakar tata bahasa ini paling berpengaruh memiliki beberapa nama panggilan. Di antara nama panggilan tersebut adalah Bishr, itu merujuk kepada nama asli beliau. Ada juga Abu Husain bin Abu Usman. Namun sampai saat ini panggilan nama Abu Bishr lah yang paling dikenal dan banyak dipakai dalam kepenulisan tentang beliau. Akan tetapi kalau kita mendengar, tapi juga banyak yang lebih mengenal dengan sebutan Sibawi atau Imam Sibawi. Imam Sibawi sendiri lahir di kota Baida pada tahun 761 Masehi atau sekitar 135 Hijriah. Kota tersebut berada di wilayah Persia, yaitu wilayah tersebut dalam sejarah adalah kawasan berdirinya pusat-pusat peradaban dunia. Seluruh kekaisaran berdiri di Persia, merupakan rangkaian penguasa ke penguasa. Wilayah tersebut yang datang silih berganti. Sejarahnya yang paling panjang sayang tidak cukup lama Imam Sibawi berada di kota tersebut. Pasalnya dalam perjalanan berikutnya, beliau Imam Sibawi ikut bermigrasi dengan orang tuanya ke Baghdad. Hijrahnya tersebut yang menjadi cikal bakal tonggak kebesarannya pada masa-masa yang akan datang atau pada masa-masa berikutnya, utamanya dalam panggung sejarah keilmuan dunia Islam. Basrah menjadi kebun pengetahuan yang menyejukkan bagi Sibawi. Di dalamnya ia tidak saja menyaksikan panorama aktivitas keilmuan, namun juga ia bisa bebas mengakses berbagai rumpun pengetahuan kepada para pakar yang ada di sana. Halaqah pertama yang digeluti oleh sang Imam Sibawi atau lebih dikenal dengan Imam Sibawi adalah halaqah fikih dan hadis. Dalam menuntut ilmu, Imam Sibawi termasuk pribadi yang senantiasa merapikan penampilannya. Al-Aishi pernah mengatakan bahwa ia dan beberapa temannya pernah bermajlis dengan Sibawi di masjid. Beliau masuk dalam kategori pemuda yang tampan dan bersih dan juga rapi. Dalam pengembangan pengetahuannya di Basrah, ia menimba beberapa pengetahuan pada beberapa guru ternama seperti Syekh Ali bin Isa Ar-Rumi. Beliau adalah Isa bin Umar Al-Bisri, dan juga gurunya beliau Abu Amru bin Al-Ula bin Amr bin Al-Uryan bin Abdullah bin Husain Al-Bisri, dan juga ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan juga Hamad bin Salma bin Dinar. Ada juga gurunya beliau Harun bin Musa Al-Bisri. Ada juga Al-Akhfashi Al-Kabir
Abdul Hamid bin Abdul Majid, dan juga Yunus bin Hubaib. Syekh Hamid bin Salamah bin Dinar adalah guru Imam Sibawayh dalam bidang fikih dan hadis. Sedangkan gurunya yang paling terkenal dalam bidang gramatikal Arab adalah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau juga termasuk dari ulama-ulama bahasa atau linguistik. Nama yang terakhir ini yang menjadikan Imam Sibawayh sebagai tokoh nuhat aliran Basrah yang sangat populer di belantika tata bahasa Arab hingga sekarang ini. Kecintaan beliau Imam Sibawayh pada pengetahuan dituangkan dalam beberapa buku yang bertumpuk-tumpuk di rumahnya. Kegandrungannya yang demikian itu bukan hanya membawa ia menjadi ilmuwan ternama yang dicintai oleh para pengagumnya, namun juga mendatangkan rasa cemburu pada istrinya yang membuat istrinya itu nekat membakar beberapa karya Imam Sibawayh. Konon dari sekian lembaran buku yang dibakar hanya tinggal satu jilid, yakni buku yang saat ini kita kenal dengan nama Alkitab. Itu adalah salah satu atau satu-satunya karangan Imam Sibawayh yang tersisa. Imam Sibawayh sebagai tokoh nuhat aliran Basrah juga sempat terlibat duel sengit dengan Al-Kisai yang merupakan tokoh nuhat dari aliran Kufah. Ada yang mengatakan bahwa Sibawayh kalah dalam debat tersebut oleh Kisai, namun ada juga yang mengatakan bahwa Sibawayh mengalah karena ada skenario tidak dibalik debat tersebut. Namun peristiwa tersebut tidak lantas melunturkan popularitas Imam Sibawayh dalam panggung keilmuan Islam, terutama di bidang nahwu. Setelah sekian lama beliau menekuni ilmuwan, terutama dalam ilmu nahwu, Imam Sibawayh meninggal dalam usia yang terbilang cukup muda, yakni di usia 32 tahun. Tepatnya pada tahun 793 Masehi, ia menghembuskan nafasnya terakhir di Shiraz. Seorang Sibawayh adalah seorang intelektual dengan murid yang tidak terlalu banyak. Begitupun juga dengan karya-karyanya. Namun, nama dan pemikirannya masih terus harum menembus ke peradaban-peradaban berikutnya setelah ia wafat sampai hingga sekarang ini. Begitulah singkat atau biografi singkat dari Imam Sibawayh. Semoga kita bisa menjadi seperti beliau yang tekun dalam mencari ilmu agama, dan juga semoga kita semuanya menjadi tokoh-tokoh dalam ilmu-ilmu nahwu dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari dari beliau. Semoga kita terus mendapatkan curahan ilmu-ilmu yang beliau tulis dalam kitab Alkitabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.